Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita teruskan masih membahas tentang kata yang diatofkan pada isim inna. Apakah boleh kita baca rafa ataukah tidak? Maka telah kita baca di keadaan yang pertama, di mana apabila ada kata yang dia diatofkan ke isim inna dan telah disebutkan khobarnya, maka kondisinya adalah kata yang diatafkan ke isim inna yang terletak setelah khobar. Maka kemarin kita sampaikan bahwasanya ini boleh kita baca rafa. Ya, tentunya di sini hukum asalnya adalah kita baca nasab. Namun yang kita bicarakan adalah boleh tidak kita baca rafa. Maka untuk keadaan yang pertama ini boleh kita baca rafa. Sekarang coba kita baca ulang dari awal untuk keadaan yang kedua, yang pensaraf sampaikan di halaman 211. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, an yakuna al-atfu qabla maji'il khabari, di mana atafnya itu terjadi sebelum datangnya khobar. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat inna dzulma wal istibdad mu'dzinani bi kharabid diyari. Inna dzulma, sesungguhnya kezaliman, wal istibdad, dan kesewenang-wenangan, mu'dzinani, keduanya menyebabkan, bi kharabid diyari, hancurnya negara. Maka yang jadi fokus perhatian kita adalah pada kata al-istibdad. Ini pada asalnya di sini kita baca nasab ya, wal istibdada, inna dzulma wal istibdada. Namun yang dibahas di sini adalah boleh tidak kita baca rafa, inna dzulma wal istibdadu. Fal jumhuru minal basriyina, maka mayoritas ulama Basrah, ala ta'ayyunin nasbi wa adami jawazir raf'i bihalin. Mereka berpendapat atas harusnya dibaca nasab dan tidak boleh untuk membaca rafa bihalin sama sekali. Kemudian di catatan di footnote nomor 2, ya, apa alasan para ulama Basrah berpendapat tidak boleh dibaca rafa sama sekali? Ta'liluhum, alasan mereka, annahu yalzamu ala raf'i tawarudu al-amilaini. Karena yalzamu ala raf'i, konsekuensi dari kita baca rafa adalah adanya dua amil yang beriringan, yaitu kata inna, kemudian al-ibtida, mubtada, ala ma'mulin wahidin, pada satu ma'mul yaitu khobar. Ya, maka inna ini menyebabkan mubtada mansub, kemudian ibtida menyebabkan mubtada itu rafa. Ya, kemudian inna menyebabkan rafa'nya khobar, kemudian mubtada menyebabkan rafa'nya khobar pula. Maka ada dua amil. Kembali ke atas, wa ajaza al-fara'u wa syaihuhu al-kisaiyu. Adapun al-fara' dan guru beliau yaitu al-kisai, wa baqiyatul kufiyina, dan ulama Kufah yang lain, ar-raf'a boleh. Mereka membolehkan untuk membaca rafa. Wa huwa al-haqqu, dan ini merupakan pendapat yang benar, li wurudihi fil Qur'anil Karimi, karena terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah 69, Allah katakan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wasabiuna, dan as-sabiun, itu orang-orang yang masih bertahan pada fitrah mereka,
meskipun tanpa mengikuti agama apapun. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, man amana billah, yang beriman kepada Allah, dan seterusnya ayat. Faqad qara'a as-sab'atu birraf'i as-sabi'una. Maka as-sab'ah, ulama qiraah yang 7 membaca as-sabi'una dengan rafa. As-sabi'una, bukan as-sabi'ina. Wa hadza dalilun, maka ini merupakan dalil fi ghayatil quwwati, sekuat-kuatnya, ala jawazir raf'i, atas bolehnya rafa ba'dal atifi, setelah huruf ataf, ya, bolehnya kita baca rafa kata yang terletak setelah huruf ataf qabla maji'il khabari, sebelum datangnya khabar, itu khabar inna. Ya, maka di sini ringkasnya pensyarah berpendapat bahwasanya yang tepat adalah boleh. Kata yang diatafkan ke isim inna, ya, sebelum datangnya khabar inna, ini boleh dibaca rafa. Alasannya adalah yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di mana di sini pada surat Al-Maidah 69 kata as-sabiuna, kata as-sabiuna di sini dia merupakan kata yang diatafkan ke isim inna, yaitu kata alladzina, ya, pada alladzina amanu. Ya, dan di sini belum datang khobar, ya, belum terdapat, belum muncul khobar. Dan di sini dengan jelas kita bisa lihat di sini as-sabiuna rafa. Maka ini dalil yang sekuat-kuatnya untuk kita katakan boleh dibaca rafa pada kata yang diatafkan ke isim inna sebelum datang khobar inna. Kita lihat footnote nomor 3, ya, berkaitan tentang pendapat yang dimiliki oleh Al-Fara' dan Al-Kisai, ya, yang beliau berdua membolehkan pula untuk membaca rafa. Dzakara Ibnu Hisham wa ghairuhu, Ibnu Hisham dan yang lainnya menyampaikan annal Kisai yujizu mutlaqan, bahwasanya Al-Kisai membolehkan secara mutlak. Wal fara'a bi syarti khafa'i i'rabil ismi. Adapun Al-Fara' memberikan syaratnya adalah khafa, samarnya i'rabil isim. Nah, samarnya i'rab dari isim innanya. Bi an yakuna mabniyan, misalkan dengan kondisi bahwasanya isim innanya itu adalah merupakan isim mabni, au maksuran, atau merupakan isim maksur. Wa illatuhu, dan alasan beliau adalah al-ihtirazu min tanafuril lafzi. Al-ihtiraz, ya, menjaga, ya, min tanafuril lafzi, ya, dari ketidakharmonisan lafaz. Raji' ma'ani Al-Qur'an lil Fara', ya, silakan merujuk atau melihat ke kitab Ma'ani Al-Qur'an tulisan Al-Fara'. Maka ringkasnya di sini Al-Fara' memberikan syarat, ya, beliau tidak membolehkan secara mutlak, tapi dengan syarat i'rab untuk isim innanya merupakan i'rab yang samar. Ya, contohnya misalkan dengan isim innanya ini merupakan isim mabni, ya, atau isimnya adalah isim maksur. Di mana isim mabni, maka dia karena mabni, ya, ketika dia nasab, dia tidak kita lihat perubahan harokat akhirnya. Kemudian pada isim maksur, ketika dia nasab, tandanya dengan fathah muqaddarah. Maka tanda i'rabnya adalah tanda i'rab yang samar. Dan alasan Al-Fara' adalah supaya keharmonisan lafaz itu terjaga. Supaya tidak dilihat, ya, yang satunya nasab kok yang lainnya rafa. Maka ini dianggap tidak selaras. Kemudian di footnote nomor 4, pensyarah memberikan komentar, wa hasbuna, dan cukuplah bagi kita, fi dzalika, dalam masalah tersebut, ittifaqul qurra'i as-sab'ati jami'an. Kesepakatan ulama qiraah yang 7 jami'an semuanya,
ala raf'i as-sabiuna, atas rafa'nya kata as-sabiuna dalam surat Al-Maidah 69. Jadi baca rafa as-sabiuna. Wal qira'atu sunnatun muttaba'atun, dan qira'ah dalam Al-Qur'an ini merupakan sebuah sunnah yang diikuti. Amma taujihu dzalika faqad dzakara Abul Baqai Al-Akbariyu sab'ata a'ariba. Adapun alasan untuk kenapa di sini dibaca as-sabiun marfu', maka Abul Baqa Al-Akbari menyebutkan 7 i'rab fi kitabihi At-Tibyan, dalam kitab beliau At-Tibyan, yaitu At-Tibyan fi i'rabil Quran. Wa minha, dan di antara i'rab untuk kata as-sabiun tersebut adalah annahu ma'tufun ala mahal ismi inna qabla dukhuliha. Dengan dianggap bahwasanya kata as-sabiuna tersebut diatofkan pada kedudukan isim inna sebelum masuknya inna. Ya, maka sebelum masuknya inna pada isim inna, maka isim inna hakikatnya adalah mubtada, dan mubtada marfu'. Nah, maka pilihan i'rab yang pertama ini adalah kenapa as-sabiun dibaca rafa, karena diatofkan ke mahal isim inna sebelum kemasukan inna. Wa sahlu dzalika adamu dzuhurin nasbi fi ismiha. Wa sahlu dzalik, dan faktor yang membuat kita mudah untuk model i'rab ini, kemudahan pada i'rab ini adalah adamu dzuhurin nasbi fi ismiha. Tidak nampaknya nasab pada isim innanya. Ya, karena pada surat Al-Maidah 69 ini isim innanya adalah isim mabni, yaitu alladzina. Ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, dan seterusnya. Ya, maka di sini isim innanya merupakan isim mabni. Ya, sehingga di sini isim mabni i'rabnya adalah i'rab yang khafa samar. Ya, maka di sini kata as-sabiun ini dibaca rafa karena diatofkan pada kedudukan isim inna sebelum kemasukan inna. Itu pada mubtada, ya, pada alladzina, ya, sebelum kemasukan inna. Dan di sini dianggap masih terjadi keselarasan lafadz, ya, karena di sini isim innanya merupakan isim mabni, dan isim mabni tanda i'rabnya adalah i'rab yang khafa samar. Ya, karena dia mabni, tidak terlihat perubahan akhirnya. Atau annahu mubtada'un, ya, dengan menganggap bahwasanya kata yang diatafkan pada isim inna tersebut dianggap sebagai mubtada, khudifa khobaruhu, yang dihapus khobarnya. Wal jumlatu, dan jumlah yang terdiri dari mubtada yang dihapus khobarnya tersebut, ya, mu'taridotun baina ismi inna wa khobariha. Itu disisipkan antara isim inna dan khobar inna ila akhirih, dan seterusnya. Ya, intinya di sini ada berbagai kemungkinan i'rab, ada 7 kemungkinan i'rab yang disampaikan oleh Al-Akbari dalam kitab beliau At-Tibyan, terlebih khusus untuk kata as-sabiun di surat Al-Maidah 69 tadi. Namun khulasahnya, ringkasnya adalah ini dibaca rafa. Kembali ke atas. Waqad ja'al atfu birraf'i min kalamil arabi syi'ran wa nasran. Dan ja'al atfu, terdapat kasus di mana kata yang diatofkan pada isim inna sebelum datangnya khobar itu dibaca rafa syi'ran wa nasran, dalam perkataan orang Arab, baik yang berupa syair ataupun yang berupa prosa. Faminan nasri ma hakahu Sibawaih anna nasan minal arabi yaquluna innaka wa zaidun zahibani. Maka di antara contoh perkataan orang Arab yang berupa prosa, yang ini menunjukkan bolehnya kita baca rafa kata yang diatofkan pada isim inna sebelum datangnya khobar, adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sibawaih, bahwasanya ya, anna nasan minal arab, ya, orang Arab ada yang mengatakan innaka wa zaidun zahibani. Sesungguhnya engkau dan Zaid pergi. Biraf'i Zaidun, dengan membaca rafa untuk kata Zaidun qabla maji'il khobari, sebelum datangnya khobar.
Ya, maka di sini dhamir kaf adalah dia merupakan isim dhamir mabni fi mahalli nasbin sebagai isim inna. Kemudian kata Zaidun ini adalah kata yang diatafkan pada isim inna, yang ataf ke isim inna, namun di sini boleh kita baca rofa, ya, boleh kita baca rofa karena diandaikan di sini diatafkannya pada mahal isim inna sebelum kemasukan inna. Ya, isim inna asalnya adalah mubtada, maka diatafkannya ke situ, maka boleh dibaca rofa wa Zaidun. Kemudian zahibani dia merupakan isim marfu sebagai khobar inna. Wa amma syi'ru fakathirun. Adapun contoh yang berasal dari syair maka banyak. Wa minhu dan di antara contohnya adalah qaulus syair, perkataan seorang penyair. Faman yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha la gharibu. Ya, barang siapa yang dia tinggal di Madinah, fa inni wa qayyarun, maka sesungguhnya aku dan qayyar dan qayyar nama binatang tungganganku, biha la gharibu, sungguh jauh dari Madinah. Maka yang jadi syahid kita adalah pada fa inni wa qayyarun. Kata qayyarun. Maka kata qayyarun di sini merupakan kata yang diatofkan pada isim inna yang berupa ya mutakallim. Dan di sini boleh dan di sini dibaca marfu padahal dia datang sebelum khobar inna. Itu pada kata la gharibu. Kita lihat footnote nomor 1. Maka dalam kutipan syair tadi, faman yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha la gharibu, kata rahluhu di sini. Ar-rahlu yuradu bihi huna maskanur rajuli wa ma fihi min asathin. Yang dimaksud dengan rahal di sini adalah maskanur rajul, tempat tinggal seseorang, wa ma fihi min asathin, dan perabotannya. Ya, tempat tinggal dan perabotan. Itu yang dimaksud dengan rahal di sini. Ya, maka rahal di sini kurang lebih artinya adalah ya, tempat tinggal, rumah tempat tinggal. Barang siapa yang rumahnya di Madinah. Kemudian kata qayyarun, qayyar di sini adalah ismu hisanin au jamarin lisyairi. Merupakan nama hisan kuda ataupun jamal unta lisyairi, milik sang penyair. Ya, qayyar ini adalah nama kuda atau nama unta. Wal makna dan makna bait syair tersebut adalah man yaku manziluhu bil Madinah. Barang siapa yang rumahnya di Madinah, falyumsi biha, maka tetaplah dia tinggal di sana. Amma ana, adapun saya, fala, maka tidak. Li'ani wa jamali au farsi, karena saya dan unta saya ataupun kuda saya, gharibun biha, ba'idun an ahli wa ashirati. Gharibun biha, ya jauh dari Madinah. Ba'idun jauh an ahli dari keluargaku wa ashirati dan kerabatku. Kembali ke atas, pensyarah mengatakan fa'atfu qayyarun wa huwa ismu farsihi au jamalihi ala mahalli ya'il mutakallimi fa inni al-waqi'i isman li inna qabla maji'il khabari wa huwa la gharibu. Fa'utifa, maaf ya. Fa'utifa, maka diatafkanlah kata qayyarun. Dan qayyar ini merupakan ismu farsihi au jamali. Nama dari kuda ataupun unta dari si penyair. Kata qayyar ini diatafkan ala mahalli ya'il mutakallimi, pada kedudukan ya mutakallim, yaitu pada fa ini. Yang mana ya mutakalim ini al-waqi' berkedudukan isman sebagai isim li inna, isim inna. Qabla maji'il khobari, dan di sini dia diatofkan sebelum datangnya khobar, yaitu kata la ghoribu. Ya, maka sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya fokus poin perhatian kita adalah pada qayyarun fa inni wa qayyarun biha la ghoribu.
Maka sesungguhnya aku dan kudaku ataupun untaku itu jauh darinya, jauh dari Madinah. Maka di sini kata qayyarun ini dia merupakan isim yang diatofkan pada isim inna, di mana isim innanya ini merupakan ya mutakallim. Dan di sini kata qayyarun boleh kita baca rofa karena dianggap dia diatofkan pada kedudukan isim inna sebelum kemasukan inna, yaitu ketika dia sebagai mubtada dan dia rofa. Maka dibaca rofa pula untuk kata yang diatofkan pada mahal isim inna sebelum kemasukan inna. Ya, kita lihat footnote nomor 2. Penjelasan lebih lanjut dari pensyarah. Pensyarah mengatakan la raiba, tidak diragukan lagi, ya, tidak ada keraguan anan nuhata, bahwasanya para ulama nahwu ya'tarifuna, mereka mengakui bi thubutir raf'i fi hadhil halati fi kitabillahi ta'ala fi an yuqala jawazur raf'i. Mereka mengakui tentang terdapat wurud, ya, terdapatnya maaf ke atas ya. Bithubutir raf'i, ya, tentang adanya rafa fi hadhil alat halati, ya, bolehnya dibaca rafa fi hadhil halati, dalam keadaan ini di dalam Al-Qur'an. Nah, fi kitabillahi ta'ala, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an, fi an yuqala, sehingga bisa kita katakan jawazur raf'i, ya, bolehnya kita baca rafa untuk kondisi ini. Ya, maka para ulama nahwu mereka mengakui bahwasanya memang dalam Al-Qur'an itu ada, ya, kasus kata yang diatofkan ke isim inna sebelum datangnya khobar, itu memang ada yang dibaca rafa. Ya, sehingga kesimpulannya apa? Ya, boleh berarti. Ya, boleh berarti. Ya, karena ada kasus berarti kita katakan boleh. Ya, boleh dibaca rafa. Lakin akan tetapi yang jadi sebuah permasalahan adalah najidu, kita jumpai ana jumhurahum, ya, bahwasanya jumhurahum, mayoritas mereka yarfaduna hadhil qaidata. Yarfaduna, menolak kaidah ini. Wa yamna'una al-qiyasa 'alaiha. Nah, dan mereka tidak mau mengkiaskan kasus ini untuk kasus yang lain. Kama syaraha bidzalika Ar-Raudani war-Radi. Nah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ar-Raudani dan Ar-Radi dan para ulama lain selain mereka berdua, fi mana qalahu anhuma as-Sobanu. Nah, sebagaimana yang dinukil dari as-Soban. Nah, as-Soban menukil dari Ar-Raudani dan Ar-Radi. Kita teruskan masih di footnote nomor 2. Tadi kita sampaikan bahwasanya para ulama nahwu mereka sepakat dan juga mengakui bahwasanya terdapat kasus dibacanya rafa untuk kata yang diatofkan pada isim ina sebelum datangnya khobar ina. Sehingga harusnya kita berkesimpulan, ya, berarti kita bisa buat kaidah, ya, bolehnya kasus ini untuk kita berlakukan untuk kasus yang lain. Nah, dengan arti kita bisa jadikan kasus ini sebagai kaidah dan kita kiaskan untuk kasus yang lain. Namun yang jadi permasalahan adalah, ya, pensyarah mengatakan kita jumpai mayoritas mereka yarfaduna, mereka menolak kaidah ini dan mereka tidak mau menjadikan kaidah ini ataupun menjadikan kasus ini dikiaskan pada kasus yang lain. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Ar-Raudani dan Ar-Radi, yang ini dinukil oleh, ya, As-Soban dalam hasyiah beliau. Dan laqad ta'arrada Sibawayh fi dhahiri kalamihi li taghritil Arabi fi dzalika. Dan Sibawayh fi dhahiri kalamihi, pada zahir satu statement beliau, ya, beliau yang memiliki sebuah statement dalam kitab beliau yaitu Al-Kitab. Ya, beliau pernah menyampaikan suatu statement yang zahir dari statement beliau itu adalah beliau menentang, ya,
beliau pun menentang tentang hal ini, yaitu beliau pun zahir perkataan beliau tidak setuju tentang dijadikannya kasus ini sebagai kaidah umum. Dan zahir perkataan beliau itu litaglitil arabi fi dzalik. Zahir perkataan beliau adalah menunjukkan bahwasanya orang Arab itu keliru ketika mereka mengatakan sebagaimana nanti disampaikan oleh Sibawai, sebagaimana dikutip oleh pensyarah di sini. Ya, fima litaglitil arabi fi dzalika, karena orang Arab keliru dalam masalah tersebut. Faqala, kemudian beliau katakan, wa'lam, ketahuilah, anna nasan minal arabi, orang-orang Arab, yaglatuna, mereka keliru. Fayaquluna, mereka mengatakan, innahum ajma'un zahibun. Sesungguhnya mereka ajma'una, semuanya, zahibuna, pergi. Wa innaka wa Zaidun zahibani. Sesungguhnya engkau dan Zaid pergi. Dikutip dari kitab Al-Kitab, tulisan Sibawai. Maka Sibawai, zahir perkataan Sibawai yang kita katakan adalah zahir. Bukan terlepas dari apa yang dimaksud dengan Sibawai di sini. Namun zahir perkataan Sibawai yang tadi beliau katakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang Arab itu sebenarnya keliru ketika mereka mengatakan innahum ajma'una zahibuna. Itu pada kata ajma'una. Harusnya ajma'ina. Kemudian pada kalimat innaka wa Zaidun zahibani. Dibaca Zaidun, harusnya Zaidan. Maka zahir perkataan Sibawai dengan beliau katakan yaghlatuna. Anna nasan minal arabi yaghlatuna. Jadi pada kata-kata yaghlatuna. Jadi zahir perkataan Sibawai itu Sibawai mengatakan bahwasanya orang Arab itu keliru. Betul. Orang Arab itu sering mengatakan innahum ajma'un, dan juga contoh kalimat yang lain innaka wa Zaidun zahibani. Betul, memang orang Arab mengatakan demikian. Namun dikomentari oleh Sibawai, zahir komentar dari Sibawai adalah mereka keliru. Nah, hal ini zahir dari perkataan Sibawai ini dengan beliau katakan yaghlatuna, orang Arab itu keliru, ghalata. Ini timbul pertanyaan. Yang ini pertanyaan muncul karena komentar dari Sibawai, zahir komentar dari Sibawai ini menyelisihi kebiasaan Sibawai yang sangat amat menghormati sama, menghormati gaya bahasa Arab yang itu memang ada dalam perkataan orang Arab, menghormati sama. Tidak hanya membuat kias, kaidah, tapi sangat amat menghormati sama. Pokoknya ada kasus, baik dalam syair ataupun dalam prosa, ya sudah, berarti boleh. Itu adalah sikap Sibawai. Nah, dengan adanya statement Sibawai dalam kitab beliau yaitu Al-Kitab, kok seolah-olah zahirnya ini adalah menyalahkan orang Arab, maka ini timbul pertanyaan, apakah betul Sibawai ini menyalahkan orang Arab dengan beliau katakan yaghlatuna, orang Arab itu keliru? Maka ternyata maksud dari Sibawai tidak demikian, sebagaimana disampaikan oleh pensyarah di kalimat berikutnya. Wa qad syaraha Abu Hayyan makna qauli Sibawai yaghlatuna, dan Abu Hayyan menjelaskan tentang makna perkataan Sibawai yaitu pada bagian yaghlatuna. Sibawai mengatakan anna nasan minal arabi yaghlatuna, yang zahir kata yaghlatuna di sini zahir maknanya adalah keliru. Maknanya adalah keliru. Yaghlatuna artinya adalah mereka keliru. Nah, Abu Hayyan mengatakan wa annahu yuridu atawahuma wa laisa al-khata'a.
Yang dimaksud dengan yaghlatuna oleh perkataan Sibawai itu maksudnya adalah tawahum. Orang Arab itu membayangkan. Walaisa al-khata'. Dan yaghlatuna di sini ya, bukan bermakna khata' keliru. Jadi kata yaghlatuna dalam kalimat Sibawai an-nasan minal Arab yaghlatuna fayakuluna, maka yaghlatuna di sini ya, bukan yaghlatun yang artinya adalah mereka keliru, namun yaghlatuna di sini adalah mereka membayangkan atau memikirkan, mereka orang Arab itu berpikir, kemudian setelah mereka berpikir, kemudian mereka mengatakan innahum ajma'un atau innaka wa Zaidun zahibani. Wahwa kalamun yansajimu. Dan ini merupakan sebuah penjelasan ataupun ya, perkataan yang sajim, yang selaras ma'aman haji Sibawai. Selaras dengan metode Sibawai. Wahtiramihi lis sama'i. Dan penghormatan Sibawai ya, kepada sama'. Ya, sama' di sini maksudnya adalah ya, dengar terima. Ya, konsep mendengar dan menerima. Ya, terdengar dijumpai dalam kalimat orang Arab ada demikian, ya sudah diterima, jadikan kaidah. Ya, maka di sini pensarah berusaha menjelaskan kepada kita bahwasanya ini ada terjadi, ada kasus dalam Al-Quran dan juga ada kasus dalam perkataan orang Arab yang ini harusnya, kasus-kasus ini harusnya dijadikan kaidah dan bisa dikiaskan untuk kasus yang lain, namun ternyata ya, uniknya ya, banyak para ulama nahwu yang menolak. Ya, menolak untuk ya, mengkiaskan kasus ini kepada kasus yang lain. Ya, uniknya demikian. Dan di antara dalihnya, di antara dalih para ulama nahwu belakangan, itu adalah pada perkataan Sibawai. Ya, pada perkataan Sibawai dalam kitab beliau Al-Kitab. Nah, di mana Sibawai mengatakan, inna nasan minal Arab yaghlatuna, fayakuluna, dan seterusnya yang tadi kita sampaikan. Pada perkataan Sibawai yaghlatuna. Nah, maka zahir perkataan Sibawai adalah Sibawai menganggap perkataan orang Arab itu keliru. Ketika mereka mengatakan, innaka wa Zaidun zahibani. Dengan merofak kata Zaidunnya. Nah, bagaimanakah menampik dalih ini? Maka tadi dijawab oleh pensyarah. Kita lihat penjelasan Abu Hayyan ketika mensyarah perkataan Sibawai. Maka Abu Hayyan mengatakan yaghlatuna di situ bukan maksud Sibawai itu adalah orang Arab keliru, tapi maksudnya adalah orang Arab membayangkan atau orang Arab berpikir, kemudian mereka mengatakan. Dan kalau seandainya kita katakan yaghlatuna di sini adalah mereka keliru, yaitu orang Arab itu keliru, maka ini sangat amat bertentangan dengan kebiasaan Sibawai yang sangat amat menghormati sama. Nah, karena kebiasaan beliau dalam pembuatan kaidah, proses pembuatan kaidah yang beliau jalani, yang beliau lakukan adalah sepanjang itu terdapat kasus dalam orang Arab, dalam bahasa Arab, maka diterima. Diterima, diakui, kemudian dijadikan kaidah, kemudian bisa dikiaskan untuk kasus yang lain. Kemudian pensyarah mengatakan, masih di footnote nomor 2, innal manhaja as-salima fi dzalika an yum'ina an-nuhatu fil qiraati sahihati sanadi. Maka metode yang benar untuk permasalahan tersebut adalah hendaknya para ulama nahwu itu merasa puas dengan berbagai macam qiraah yang sanadnya itu adalah sanad yang sah. Wa an yukhfidu qawaidahum lil Qur'anil Karim, dan hendaknya mereka menundukkan kaidah-kaidah mereka kepada Al-Qur'anul Karim. Litakuna asyadda ihkaman. Supaya kaidah-kaidah mereka ini menjadi kaidah yang kuat. Wa ab'ada anil i'tiradi, dan jauh dari pertentangan, dari kontradiksi.
Kama anal manhaja al-haqqa, sebagaimana pula metode yang benar adalah antusahhaha al-qaidatu al-basriyatu as-salifatu adzikri. Nah, sebagaimana metode yang benar pula adalah dengan dibenarkannya kaidah ulama Basrah as-salifah adzikri yang telah berlalu penyebutannya. Yang telah lewat pembahasannya. Maka ulama Basrah ini berpendapat boleh rofa. Kasus seperti ini boleh rofa. Ihtijajan bil waridi, ihtijajan dengan argumen ya bil waridi, dengan adanya warid. Memang betul adanya kasus tersebut dalam Al-Quran. Litatarrodil qaidati, untuk menetapkan kaidah tersebut. Wa yakunu al-hukmu fil halataini wahidan. Sehingga hukum untuk dua keadaan yang kita bicarakan ini wahidan. Nah, hukumnya satu. Wa huwa jawazur raf'i fil atfi ala ismi inna idhofatan ilal asli wa huwa an-nasbu. Itu bolehnya kita baca rafa pada kata yang diatofkan pada isim inna, selain cara baca asalnya, yaitu cara baca nasab. Maka di paragraf yang kedua ini pada footnote, pensyarah ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya metode yang benar secara khusus, yaitu dalam masalah ataf ke isim inna sebelum datangnya khobar inna, apakah boleh dibaca rafa ataukah tidak, ataupun secara umum dalam penetapan kaidah adalah kita harusnya merasa puas, ya para ulama nahwu harusnya merasa puas dengan qiraah yang sanadnya sah. Qiraah yang sanadnya sahih. Dan hendaknya mereka tunduk, menggantungkan diri pada apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, sehingga kaedahnya ini menjadi kaedah yang kuat. Dan juga jauh dari pertentangan ataupun kontradiktif. Nah, kalau kita sepakati ini, bahwasanya ini adalah metode yang benar dalam pembuatan kaedah sepanjang kasus itu ada dalam Al-Quran, kemudian dalam perkataan orang Arab, entah itu prosa ataupun syair, maka kita terima dan kita jadikan kaedah. Nah, kita sepakati prinsip ini, sehingga kesimpulannya adalah, pendapat ulama Basrah yang mengatakan bahwasanya bolehnya rafa kata yang diatofkan ke isim inna sebelum datangnya khobar, ini merupakan kaedah yang benar. Nah, pendapat yang benar. Sehingga kesimpulannya adalah, kesimpulan selanjutnya adalah, baik kata yang diatofkan ke isim inna itu setelah datangnya khobar ataupun sebelum datangnya khobar, maka ini hukumnya sama, yaitu boleh dibaca rofa. Kata yang diatofkan ke isim inna tersebut boleh dibaca rofa. Tanpa menampik bahwasanya memang betul pada asalnya dia dibaca nasab. Karena dia diatofkan ke isim inna. Tapi apakah dia boleh dibaca rofa ataukah tidak, maka pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah boleh dibaca rofa. Ya, kembali ke atas. Faqad dzakara an-nazim al-halata al-ula. Faqala wa jaizun raf'uka ila akhirih. Dan an-nazim, penazam yaitu Ibnu Malik, telah menyebutkan keadaan yang pertama. Di mana beliau mengatakan, dan boleh engkau baca rofa dan seterusnya. Ya, keadaan yang pertama yaitu ketika kata yang diatofkan ke isim innanya ini setelah datangnya khobar. Maka isim inna, kemudian khobar inna, baru muncullah kata yang diatofkan ke isim inna. Maka kondisi yang pertama itu adalah kondisi yang dibahas oleh Ibnu Malik. Maksudnya adalah yajuzu ar-raf'u fil ismi al-waqi'i ba'da atifin ba'da an tastakmila inna ma'mulaiha. Maksudnya adalah boleh kita baca rofa pada isim yang terletak setelah huruf atof, di mana kasus atofnya ini terletak setelah sempurnanya
Inna bersama kedua ma'mulnya, yaitu isim inna dan khobar inna. Wadhalika, dan hal tersebut adalah bimaji'il khobari, dengan datangnya khobar inna. Intinya di sini apabila ada isim inna, kemudian sudah ada khobar inna, baru kemudian ada kata yang diatafkan ke isim inna, maka ataf ke isim inna ini boleh dibaca rofa. Wa tasmiyatu hadzal marfu'i ma'tufan ala ismi inna fihi tajawuzun. Dan menamakan isim yang marfu' sebagai ma'tufan, kata yang diatafkan ala ismi inna, kata yang diatafkan pada isim inna fihi tajawuzun. Maka di dalamnya terdapat tajawuz. Kurang lebih artinya adalah ya bermudah-mudahan. Li'annahu syaraha fit tashil, karena beliau menyampaikan dengan tegas dalam kitab at-tashil, bi'annahu, bahwasanya kata yang dibaca rofa tersebut setelah datangnya khobar inna, beliau i'rab sebagai mubtada'un hudhifa khobaruhu. Dinilai sebagai mubtada yang dihapus khobarnya. Kama taqaddama, sebagaimana pendapat yang lewat, sebagaimana penjelasan yang lewat. Wa ta'biruhu bijawazir raf'i yufhamu minhu anan nasbah wal aslu. Dan beliau sampaikan bahwasannya ini boleh rofa, maka bisa dipahami bahwasannya hukum asalnya adalah dibaca nasab. Yang disampaikan ini boleh rofa, artinya apa? Oh, hukum asalnya nasab. Limuwafaqatihi isma inna. Supaya dia selaras dengan isim inna. Tsumma dzakara fil baiti ats-tsani anna hadzal hukma khasun bi inna wa anna walakinna. Kemudian beliau sampaikan di bait yang kedua bahwasanya hukum ini khusus berlaku pada inna, anna, dan lakinna. Amma laita wa la'alla wa ka'anna, adapun untuk laita, la'alla, dan ka'anna, fala yajuzu ma'aha illan nasbu. Maka tidak boleh berlaku kecuali dibaca nasab. Untuk kata yang diatafkan kepada isim laita, isim la'alla, atau isim ka'anna, maka harus nasab. Sawa'un akan al-atfu qabla maji'il khobari am ba'dahu. Baik atafnya ini terjadi sebelum datangnya khobar atau setelah datangnya khobar. Contohnya dalam kalimat laitar roho ada imun wal amna. Mudah-mudahan ketenangan. Daimun itu langgeng, wal amna begitu pula dengan keamanan. Maka wal amna, kata al amna di sini wajib dibaca nasab karena dia dinilai sebagai ataf ke isim laita, yaitu kata ar-roho'a. Atau boleh pula kita katakan laitar roho'a wal amna daimani. Mudah-mudahan ar-roho, ketenangan, wal amna, dan keamanan daimani itu langgeng. Maka di sini dibaca al-amna mansub. Wa fi bait Ibnu Malikin khufifatin nunu fi anna wa ka'anna li darurati syi'ri. Dalam bait yang disampaikan oleh Ibnu Malik, huruf nun pada kata anna dan ka'anna, ya aslinya anna ka'anna. Namun Ibnu Malik mengatakan an ka'an. Nah, kita lihat di bait ke-189, wa ulhiqat bi inna lakinna wa anna min duni laita la'alla wa ka'an. Pada lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an. Maka kata anna dan ka'annanya di sini ditakhfif, dibaca wa an dan ka'an. Kenapa di sini takhfif? Li darurati syi'ri, karena ada kebutuhan mendesak untuk bait syair. Kebutuhan bait syair supaya ini bunyi akhirannya sama, supaya syairnya indah. Maka dari yang disampaikan oleh Ibnu Malik dalam dua bait syair beliau dan juga yang disampaikan oleh pensyarah, kita bisa simpulkan bahwasanya Ibnu Malik hanya membahas tentang bolehnya rafa. Bolehnya rafa, kata yang diatafkan ke isim inna setelah datangnya khobar. Dan beliau sampaikan bahwasanya ini hanya berlaku pada inna, ka'anna, inna, anna, dan
lakinna. Inna, anna, dan lakinna. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Malik. Namun di sini dibahas, diperlebar oleh penasyarah. Beliau bahas tentang bagaimana kalau isim inna, kata yang diatofkan ke isim inanya ini datangnya sebelum disebutkannya khobar. Ini boleh rofa ataukah tidak? Maka ringkasnya kesimpulannya adalah jawabannya boleh rofa. Nah, contohnya tadi innaka wa zaidun zahibani. Innaka wa zaidun zahibani. Sesungguhnya engkau dan Zaid pergi dengan membaca zaidun rofa. Kemudian disampaikan oleh penasyarah, nah, kalau ini rofa boleh rofa, nah, apa atau bagaimanakah kita i'rab ataupun apa alasannya kok boleh rofa? Maka di antara alasannya adalah karena di sini dia diatofkan pada kedudukan isim inna sebelum dimasuki inna. Ya, isim inna sebelum dimasuki inna dia mubtada dan mubtada marfu. Maka ini diatofkannya ke sifat marfu'nya sebelum kemasukan inna. Dan beliau juga sampaikan, tegaskan bahwasanya alasan yang paling utama itu adalah karena ini ada dalam Al-Quran. Karena ini ada dalam Al-Quran. Tadi dikutip di surat Al-Maidah. Dan beliau juga sampaikan bahwasanya uniknya banyak ulama ataupun bahkan disampaikan tadi jumhur, mayoritas ulama nahwu ini anehnya tidak mau menjadikan hal ini sebagai kaidah dan mereka tidak mau mengkiaskannya ke kasus yang lain. Nah, ini sebuah keanehan. Nah, maka kemudian beliau ingatkan, maka harusnya para ulama nahwu ini merujuk kaidah mereka dari Al-Quran. Ya, tunduk kepada Al-Quran. Nah, supaya jadi kaidah yang kokoh. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang kesalahpahaman sebagian orang dalam memahami statement Sibawai dalam kitab beliau Alkitab yang seolah-olah Sibawai itu mengatakan bahwasanya orang Arab itu adalah keliru untuk kasus ini. Yang tepat adalah Sibawai tidak mengatakan orang Arab keliru karena yang dimaksud dengan yaghlatuna dari perkataan beliau itu adalah memikirkan atau membayangkan, bukan orang Arab keliru. Bagi fatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Selesai sudah pembahasan tentang masalah cara baca ataf ke isim ina, baik sebelum datangnya khobar ataupun setelah datangnya khobar. Kesimpulannya adalah boleh kita baca rofa dengan berbagai macam pilihan i'rab. Namun alasan yang kuat adalah karena ini ada dalam Al-Quran sehingga kita bisa buat kaidah umum. Ya, demikian yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.